Bapak di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa ada lagi di tempat ini. Kami berterima kasih buat setiap karya perbuatan ajaib Tuhan. Kami datang di tempat ini ya Tuhan untuk bekerja, dan siang hari ini Tuhan ada beberapa hal yang harus kami selesaikan sehubungan dengan adanya perusahaan asing yang masuk di tempat ini. Oleh karena itu biar setiap pembicaraan kami Tuhan menuntun kami sehingga kami dapat menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di tempat ini berdasarkan tuntunan Tuhan. Terpuji namamu sekarang dan selamanya. Kami menyerahkan semua saudara-saudara yang akan berbicara, biar semua diselesaikan dengan kepala dingin, bukan karena emosi semata-mata. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mulai, saya minta dengan hormat dari ujung kuku sampai rambut. Barang siapa yang dari jauh-jauh tinggalkan istri, anak, keluarga, datang bertujuan mencari di sepanjang Kali Digewo, Nabire, Papua, atau Enaro, Papua, saya mohon hari ini kita jemur panas, masuk di lapangan, masuk, masuk, masuk. Kalau cari, keluar, keluar, jangan dipikirkan, keluar, kenalapan, keluar, pikirkan semua merapat ke lapangan, ke lapangan, ke lapangan, semua merapat ke lapangan, bajemur, duduk di lapangan, bajemur, satu hari. Sejahtera bagi kita sekalian. Bapak pemilik perusahaan yang ada, kami hormati pemilik lokasi areal 81, dan yang kami hormati dan pos yang ada yang bertugas di lokasi 9945 dan sekitarnya serta para staf. Adapun agenda aksi damai dari seluruh masyarakat yang berdomisili di pesisir Kali Digewo. Satu hal kami sampaikan di sini bahwa kedatangan kami ke sini tujuan kami melakukan aksi damai. Pada intinya tanya jawab ke pihak perusahaan yang akan dilakukan oleh beberapa orang. Makanya di sini di kertas yang kami pegang saat ini tidak ada tuntutan yang kami buat. Sebab kami terkumpul saat ini secara spontanitas, bukan direkayasa atau diatur oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Suku Wolani, Bapak Matias Nagapa. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Masalah perusahaan ini saya turun telang. Saya tidak mau sembunyi diri. Di mana saya Matias Nagapa jual diri rencana siap. Apa saya? 2001 sampai 2015 usaha ini sudah suku-suku sampai ujung saya minta ini. Semua sama kepentingan pelut. Saya tidak percaya usaha kalian juga. Kamu buat saya apa? Sama. Saya tidak mendukung. Usaha bisalah. Usaha yang biasa. Biasa. Semua ilegal. Saya tidak percaya usaha yang biasa ilegal lain tambahan ini. Satu. Kedua, perusahaan ini saya lihat Ula Azon dengan Hayali dengan perusahaan Ula artinya apa?
Tengah-tengah korban tidak jelas. Kemarin saya ketemu Bupati Paniai. Saya ketemu. Kekuatan pasar mereka hari mau bayar dari satu tempat ini, lokasi ini saja mereka pasarkan. Benar atau tidak? Pasarkan. Kalau perusahaan belati, dia kiri mau bayar sendiri. Tapi dia kekuatan, dia lasar itu hari yang bayar tempat ini. Tempat ini. Suku lain, Muni, Walani, sekarang Dani. Suligai sama saya, perusahaan Matias mau tahan-tahan. Mau tahan-tahan. Mau bunuh mereka persiapan sekarang saya ini. Betul atau tidak kepala suku Dani mana? Betul. Mereka persiapan mau bunuh saya. Saya tidak punya apa-apa ini. Saya tidak punya kesalahan. Saya tidak punya dosa. Saya baru makan uang. Jadi korban masyarakat suku Papua Laila, Tampan Daerah Sungai Degewo. Ura ajari dengan perusahaan dengan pemerintah Paniai punya ura korban saya punya orang Walan. Dengan Muni, dengan Me, dengan Dani. Nanti besok terjadi. Jadi maka ini saya kemarin ketemu Pak Bupati, Pak Hengki. Tidak jelas. Hengki juga. Mohon maaf, saya terima kasih dengan perusahaan. Tidak jelas perusahaan ini Pak Hengki. Jadi kasihan saya punya Nawa juga. Tuhan sudah perintah satu orang korban belati. Tuhan perintah itu 60 Nawa atau 1000 Nawa yang korban. Kemarin terjadi masalah ini juga polisian masalah terjadi ini. Jadi saya tidak mau korban. Kalau perusahaan mau kerja berarti jelas. Kalau tidak mau kerja berarti hari ini stop. Semua selesai, saya sudah lain-lain. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Matias Nagapa yang menjadi kepala suku Walani dan yang akan memberikan saran, pertanyaan ataupun tuntutan. Yang kedua kami berikan kesempatan untuk kepala suku Dani dan dalam hal ini mewakili Pak Seki Murid. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas saya. Saya sebelum bahas masalah yang perusahaan ini surat izin dari perusahaan ini, orang bodoh lawan orang pintar tidak bisa. Terima kasih. Dan saya punya barang ini Tuhan yang kasih untuk rambut keriting, kulit hitam, tanah hitam punya. Terima kasih. Dan saya tidak akan jual saya punya barang. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada kepala suku Dani Bapak Merius Murid. Dan kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat Dani mewakili Pak Seki Murid. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat siang semua. Siap. Saya cuma terangkan, saya ini orang Torpei dengan Sangir Talaut yang kami ada di sini. Saya menjelaskan selama sepanjang kali di Gewo kami pernah melakukan terhadap Walani. Aturan kali di Gewo ini, aturan tambang yang tampan rakyat ini tidak pernah hilang sampai hari ini berlaku. Jadi saya dapat ketemu Mas, saya Torpei, saya tebang kayu, Sangger dengan Dani. Saya turun datangkan bos, dia bawa uang dengan babi. Walani tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu bahasa saya, Indonesia juga, bahasa Indonesia juga dia tidak tahu. Tapi saya menghargai karena Tuhan ciptakan saya di gunung sana. Lokasi saya, tanah saya, bapak orang tua saya jaga di sana. Maka itu saya menghargai Pak Matias dengan rombongannya. Turun datang bawa, bos itu bawa babi, uang,
kami bakar batu, makan bersama. Langsung dia MOU. Persetujuan kami untuk kerja. Kuali, Linggis, Alkom belum bergerak. Habis kami berdoa, dia tanda tangan, terima uang, oke, besok baru kami kerja. Itu satu. Kedua, saya punya penerbangan ini sampai gunung-gunung di atas kelihatan tempat sensor. Kayu satu pohon itu saya bayar. Kayu bakar saya bayar. Air telang yang dari Kadijat ini saya kasih datang itu. Coba tanya Pak Simon dengan itu. Itu uang permisi saya bayar 10 juta kemarin. Semua saya tidak pernah tipu Walani. Saya menghargai Tuhan ciptakan dia biar dia tidak tahu bahasa Indonesia kotega, tapi menghormati karena Tuhan berikan tempat itu masing-masing. Jadi apakah perusahaan itu sudah buat seperti itu atau tidak, itu yang kami masyarakat kecil ini Walani Dani, karena kami sudah menjatuh dengan mereka, jadi kami datang antar mereka supaya mereka juga jelas, kami juga puas. Itu yang kami datang. Selamat siang semua. Siap. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Zeki Murid yang sudah mewakili. Baik, saya sebagai gembala, jadi mewakili tokoh-tokoh agama yang beberapa organisasi ada di sepanjang Kali Digeo. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-4 saya mau baca. Ya, di sana mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Terima kasih. Jadi saya sebagai gembala di sini, perusahaan masuk tidak lewat penggembala. Maka saya sebagai gembala domba di sepanjang Kali Digeo tidak izinkan perusahaan kerja di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Artiel Koboya yang mewakili tokoh agama. Dan yang selanjutnya kami berikan kesempatan kepada mewakili koordinator pengusaha. Dalam hal ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Hamka. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat yang mewakili PT MG, Mr. Trevor dan Yohanes, dan para aparat keamanan baik TNI dan Polri. Yang pertama saya mau tanyakan di sini, yang saya simak tadi dari paparan dari mulai kepala suku sampai dari Pak Gembala adalah penolakan dari keberadaan perusahaan PT MG ini. Jadi yang saya mau tanyakan, tolong dijelaskan kepada kami di sini dasar apa yang bisa perusahaan PT MG ini bisa bekerja, ada aktivitas di perusahaan ini. Nah, sementara kami yang pemilik kios yang ada di lokasi 99 ini, kami ini punya surat situs siup dari Pemda Paniai. Jadi untuk itu, untuk PT MG, saya juga ingin lihat surat apa yang kalian miliki sehingga bisa beraktivitas di sini. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hamka sudah mewakili koordinator usaha. Sebelum kita masuk ke pembicara-pembicara yang lainnya, kami berikan kesempatan bagi
perwakilan dari perusahaan untuk menjelaskan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat tadi. Waktu dan kesempatan kami berikan. Maju sedikit. Maju. Thank you everyone. I'm happy to be here to talk to you today. Terima kasih untuk semua pihak. Saya sangat senang untuk bisa bercakap-cakap dengan semua pihak hari ini. When the chairman introduced the meeting today, I hear that it is spontaneous meeting and there's no agenda. Saya mendengarkan bahwa dikumpulkan semua orang untuk diadakan meeting hari ini adalah kegiatan yang spontanitas tanpa adanya agenda. Wartawan. Untuk kami juga tahu. But I hear about this meeting last night from Mr. Dewey in Jakarta, because Amka, who spoke number 3, already ring Dewey up and say Haji Ari asked him to organize a meeting in 81 today. Saya mendapatkan kabar bahwa akan diadakan rapat hari ini melalui Pak Dwi dari Jakarta. Setelah mendapatkan telepon dari Pak Hamka bahwa akan diadakan rapat hari ini oleh Haji Ari. So if Haji Ari organized this meeting, where's Haji Ari? Dia juga mengatakan bahwa kita semua rapat hari ini, tetapi di mana Haji Ari? If he wants to have a meeting, let him come and speak to all of you when we speak to all of you. Dia mau berbicara dengan semua orang, tetapi dia juga mau bahwa Haji Ari harus ada di sini untuk jelaskan kepada semua orang. Jangan hanya seperti seolah-olah kita saja yang seperti di pojokan seperti itu. It must be equal. Haji Ari speak, we speak. Not Harus one seimbang. side. Tidak hanya dari satu pihak. Haji Ari bicara, kami juga menjelaskan. So we try to have meeting with Haji Ari, with their Bupati last week in Anaro. Bupati give 1 week notice about this meeting. 4 minggu lalu Bupati sudah memanggil Haji Ari untuk mengikuti rapat dengan kami beserta semua pengurus-pengurus yang bertanggung jawab di kabupaten ini. Tetapi Haji Ari tidak berani untuk datang. So all our people go to the meeting. They fly from Jakarta, get on the heli, go to Anaro for the meeting. Semua orang yang diundang sudah datang dari jauh-jauh, termasuk dari Jakarta, dari Jayapura. Tetapi Haji Ari tidak datang. Dasril came on the same plane to Nabiri. Hanya Pak Dasril yang datang. But where was Haji Ari? He Tetapi- didn't go to the meeting. Tetapi dia mau harus Haji Ari yang datang. 4 time, 4. Sudah 4 kali diundang. Bupati asked Ari for meeting, not go. Sudah 4 kali selalu kita memberikan undangan untuk mengikuti rapat, tetapi beliau tidak pernah mau datang. In the last 3 months, how many times community asked for Haji Ari to come and talk to them? Has he come yet? No. Dalam beberapa bulan ini pun kami selalu melihat bahwa banyak dari masyarakat ingin mengundang Haji Ari untuk datang, tetapi hal itu juga tidak terjadi. Dia tidak pernah datang ke tempat ini. Is Haji Ari afraid to come to here now or not afraid anymore? Yang jadi pertanyaan dia, apakah Haji Ari takut untuk datang berbicara dengan kita semua di sini? I am happy to speak to everyone about our permit, about our things. But I worry today because this meeting organised by Haji Ari and he is not here, the decision about what we're talking about today is already made. Saya sangat senang untuk berbicara dengan semua orang hari ini, tetapi saya juga mau supaya Haji Ari bisa datang ke tempat ini agar keputusan yang diambil itu benar-benar melibatkan semua orang gitu, tidak hanya kami. So I think more better we wait for Haji Ari or have the Bupati at the meeting and tell us all the result. Semua jawaban yang kami berikan, yang ditanyakan ada pada kami.
Tapi kami mau supaya Haji Ari juga harus datang dan bicara dengan semua orang di sini, tidak hanya dengan kami saja. But I would like to say, in reference to what was it said about the sheep? Mr. Chris. Yeah. Yeah. We come. Yeah. The priest says that we come like sheep jumping the river, come into someone else's land. This is not true. Because in 2008, in July 2008, we come, Ibu Nimi and Mr. Barry come at invitation, Haji Ari and Dasriel. Dia menjelaskan awal mula perusahaan masuk ke lokasi ini, pada saat itu kami diundang. Kemudian pada tahun 2008 bulan Juli kami diundang bersama dengan Haji Ari. Kemudian di situ ada Ibu Nimi, Pak Berry. Makanya kami datang di tempat ini, kami tidak seolah-olah kami melangkahi atau mendahului siapapun untuk datang ke lokasi ini, tapi kami diundang pada saat itu. Then in 2008, August 8, I come here. First time. I come here, the camp in 81 different. I walk up the creek and I go, no, I didn't go to 45. I spend one day here and I go back. I come from Papua New Guinea, I come to here, and then I go back. Makanya dia menjelaskan bahwa pada saat itu yang dia tahu, pada bulan Agustus tahun 2008 dia baru datang ke lokasi ini. Pada saat dia baru dari Papua New Guinea, dia langsung ke tempat ini. Jadi ini semua dalam bentuk undangan dari kepada pihak mereka. So in September, I come back from Papua New Guinea again, and I spend 2 weeks staying here in 81 camp. If I am from the outside, how come I sleep in the camp? I come as invitation of Haji Ari and Dasriel. Pada saat dia datang, dia merasa bahwa dia sudah menjadi bagian daripada ini. Kalau misalnya memang dia adalah orang dari luar, tidak mungkin dia bisa tidur bersama-sama dengan pihak Haji Ari pada saat itu di camp ini. So it is not true that me or New Gold jump the fence. We come by invitation. Jadi dia hanya ingin menjelaskan bahwa kami mengikuti pada saat itu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak melompat pagar, tetapi kami datang karena adanya invitasi, adanya undangan supaya kami bisa datang ke tempat ini. We get a permit from the government, from Bupati Kaniai. Kami mendapatkan izin dari Bupati Enaro oleh Pemda Enaro On 27 October 2008. Tanggal 27 October. 27 Oktober tahun 2008. And then under the new mining law, we convert that now to IUP. Berdasarkan izin yang ditentukan pemerintah, berdasarkan izin tersebut itu dikonversi kepada izin untuk melakukan IUP is license for IUP for production. for production. untuk izin produksi. Setelah kita mendapatkan izin tersebut dari Pemda Enaro. So since 2008 we've had permit. Maka dari But tahun not mining yet. Maka dari tahun 2008 sebenarnya kami sudah memiliki izin resmi dari pemerintah yang diwakili oleh Pemda Enaro, tetapi kami tidak melakukan penambangan sampai saat ini dari tahun 2008. So what's the next one?
there was a question about if the company, oh no, that's not the question. The permit for operation production is for 10 years. So the company is not here to work quick and leave. It has got a license that lasts for 10 years, and we are planning to be here for 10 years. And more if we can keep going. Izin yang kami dapatkan dari pemerintah untuk izin produksi itu berlaku selama 10 tahun. Kemudian apabila dilakukan kegiatan produksi, tidak serta-merta kita akan melakukannya secara cepat terus kemudian langsung pergi. Tetapi semua bergantung kepada hasil kegiatan produksi. Itu juga menyangkut dengan lokasi yang akan digarap. One of the questions and concern you all have is what happened when the company worked? What about the community? Dia mendapatkan banyak pertanyaan soal apakah yang akan terjadi pada saat perusahaan bekerja dan apa yang akan terjadi dengan masyarakat lokal yang ada di sini. So, ever since 2009, we have been concerned about the community because in 2009 we already make agreement with Walani for some community development project. Planning yang kami lakukan sejak tahun 2008 berdasarkan perjanjian dengan suku yang ada di tempat ini, kami mengutamakan untuk menjaga komunitas yang ada di tempat ini, yang mengedepankan kepentingan daripada warga yang ada di sini. Planning to work now is in the 81 group. So the impact on anyone here will be small. Sesuai dengan planning yang akan kita jalankan untuk lokasi produksi kami akan bekerja di Sungai 81 dan dia beranggapan bahwa akan sangat kecil kemungkinan untuk berdampak kepada masyarakat yang lain yang berada di tempat yang lain. In the future, depending on where we mine, there may be impact on people. We just have to sit down and talk when we have our plan. At the moment we only have that plan. Kita akan terus berdiskusi mengenai apa yang menjadi rencana daripada perusahaan. Makanya dia ingin tahu bahwa untuk saat ini apa yang ingin kami kerjakan adalah hanya di Sungai 81. Seperti itu. Ke depan apapun yang menjadi planning dan rencana daripada perusahaan, dia akan diskusi dengan seluruh masyarakat. This is how a community works together. Dia ingin everyone work together, we find solution. If everyone bump, there's no solution. Dia ingin supaya kita semua untuk bekerja sama dalam hal ini. Kalau misalnya kita tidak sepaham, ini akan tidak berjalan dengan baik. So I think we need to wait I think we have to wait. Whichever way. But we share our information transparently with everyone. Kita akan berdiskusi, kemudian dia juga akan memberitahukan kepada semua orang tentang proses yang sedang berjalan. Kemudian apa yang akan diputuskan oleh Pak Bupati beserta Haji Ari
karena nanti kan kita akan adakan rapat lagi bersama-sama dengan Haji Ari dan Bupati dan semua orang yang diundang yang di Enaro. Dia akan memberitahukan informasi ini agar semua orang tahu dan jelas, jadi tidak ada rumor yang salah lagi tentang situasi ini, seperti itu. And on the transparency, Dia mau semuanya transparan. I already talked to Ibu Magai the other day that when Dewey comes, we will have presentation for everyone so that everyone can see all the information. Beliau juga sedang menunggu, mungkin kalau nanti ada perwakilan kami, Pak Dwi datang, dia sudah sampaikan ke Ibu Magai beberapa waktu lalu. Nanti dia ingin juga untuk memaparkan semua yang menjadi planning dan program kami di tempat ini kepada semua orang. We have to do it in the evening so everyone can see the projection. Kita akan mengundang semua orang untuk masuk di dalam diskusi tersebut. So I thank you for this meeting. I think it is very good that the community all to come together and express their concern. Saya sangat berterima kasih karena semua orang sudah datang dan mau untuk berdiskusi tentang hal ini dan menjadi jelas untuk semuanya. Karena dia juga senang karena semua orang datang dan semua orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. This is the way we find solution to issue relating to community, issue relating to company, whatever issue. By everyone coming together, we can. Ini adalah hal yang baik untuk kita sama-sama mencari solusi apa yang terbaik bagi komunitas dan apa yang terbaik juga bagi program yang akan dijalankan oleh perusahaan. So that's all I have to say. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Dan saya rasa kita yang ada di tempat ini cukup mengerti dan cukup paham apa yang dijelaskan oleh pihak perusahaan tadi. Beberapa yang kami ikuti bahwa kedatangan perusahaan di tempat ini bukan karena dia mengantarkan diri, namun berupa undangan oleh pihak 81 yaitu Pak Haji Ari. Dan mungkin tanggapan akan kami berikan kesempatan bagi tokoh perempuan dari suku Moni. Kami berikan kesempatan untuk Ibu Natalia Magai. Sebenarnya panas. Oke, suara saya cukup besar, tapi di gunung sana juga bisa dengar. Jadi tadi dikatakan sama Pak pembawa acara bahwa tokoh perempuan. Saya tokoh perempuan dan juga sekaligus mewakili sebagai orang tua di daerah ini. Suami saya dia lagi kerja, dia tidak pernah datang ke sini untuk melihat hal ini, apa yang terjadi di daerah ini seperti ini. Pertama-tama kita waktu itu datang karena perusahaan hal-hal seperti ini. Suami saya pernah datang itu tahan kunci yang ada di Baya Biru sampai hari ini tidak bergerak. Itu saja untuk kami bisa paham. Sekarang ini saya mau masuk dengan ada beberapa pertanyaan. Cukup juga tadi Master sudah sampaikan, kita mengerti. Jadi terima kasih ya atas waktu. Saya langsung saja karena panas. Tadi Master ada sampaikan beberapa hal. Kalau saya tidak salah ya, mungkin teman-teman harus dengar semua bahwa itu tahun 2008. Surat izin diberikan oleh Bapak Bupati Naftali Yogi. Naftali Yogi ya. Kalau setahu saya surat izin yang diberikan oleh Naftali Yogi itu sudah dicabut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Master ada di sini tanpa izin tidak mungkin. Betul tadi Mister ada bilang bahwa
ada undangan sehingga Master bisa datang di sini. Undangan untuk apa? Bos Ari dia datang, dia maksud tujuan apa? Undang Master bisa ada di sini. Itu kedua. Yang ketiga, otonomi khusus di Papua. Semua permasalahan, semua hak tanah, semua dikembalikan ke masyarakat yang punya hak wilayah. Selama ini Master tahukah aturan otonomi khusus? Pernahkah ketuk pintu yang punya hak wilayah untuk melepaskan hak wilayah di tempat ini untuk Master masuk di sini atau tidak? Tolong jelaskan. Saya tahu Master punya surat terlalu banyak. Dari Jakarta sampai provinsi sampai dengan daerah memang sudah ada surat semua izin, surat izin. Sehingga Master tidak ragu-ragu lagi datangkan alat untuk mau kerja. Benar. Karena Master punya surat. Tapi itu tadi saya katakan bahwa di Papua otonomi khusus berdasarkan pelepasan tanah adat. Dari bawah naik. Ada pelepasan tanah adat dari masyarakat adat. Dari bawah naik, baru kita ke kecamatan, bupati, gubernur, dan pusat. Tapi saya tahu pelepasan tanah adat sampai sekarang kami masyarakat yang punya hak wilayah belum pernah kami lepas. Perlu saudara-saudara harus tahu. Kami belum pernah lepas tanah. Itu rezim dari Republik. Itu undang-undang otonomi khusus. Yang ada sekarang Master dapat tipu, Bupati Paniai dapat tipu, Provinsi Papua Panglima, Gubernur, Kapolda dapat tipu, Pertambangan, Menteri Pertambangan Jakarta dapat tipu dari Acong. Master harus tahu. Betul. Karena surat pelepasan tanah adat yang sementara Master pegang itu berdasarkan uang permisi pada tahun 2006 untuk 81. Pada saat itu kami masyarakat terima 600 juta. Baru kita tanda tangan. Yang tanda tangan di situ LMA Paniai, John Gobay ada. Suami saya ada, kita punya masyarakat ada. Kami ada tanda tangan memang waktu itu. Bayar lokasi. Bayar uang permisi di lokasi ini. Lokasi ini. Tahun 2005 pada saat itu. Dengan perbatasan lokasi yang kami kasih Bos Ari waktu itu, setelah permasalahan di sana selesai di kota, batasnya helipad lari sampai di ada Batu Putih yang dekat Yusuf punya rumah di bawah itu. Dari situ garis sampai di sini. Itu lokasinya Bos Ari. Bukan semua, bukan 45, bukan 99. Betul. Jadi itu saudara-saudara harus tahu semua. Bukan Bos Ari punya lokasi. Lokasinya itu sudah batas buat kita kasih. Jadi sekarang saya mau kasih tahu ke Master bahwa surat pelepasan tanah adat, dari masyarakat adat yang Master pegang itu, kopnya dirubah jadi pelepasan tanah adat Master dapat itu. Kami belum pernah tanda tangan, belum pernah sama sekali. Kopnya ada rubah. Itu bapak-bapak pihak keamanan, tolong dengar itu semua. Jadi surat pelepasan kopnya dia rubah jadi pelepasan tanah adat. Tidak pernah kami mau lepaskan tanah, tidak pernah. Uang permisi pada saat itu ada. Jadi saya tahu karena Acong tipu-tipu Master, Acong dia tipu dari pusat sampai di daerah, Master juga kena tipu, sehingga Master punya surat-surat mengeluarkan biaya bukan sedikit. Benar, saya tahu. Biaya yang Master keluarkan bukan sedikit. Master rugi, bayar dari pusat sampai di daerah. Benar sekali.
Karena urus surat-surat ini bukan urus surat sedikit. Luar biasa Master mengeluarkan biaya lewat Acong. Percaya Acong. Selama perjalanan kalian dua kita tahu. Macam kami tidak punya pikiran. Perjalanan langkah kamu dua kami juga ikuti. Saat ini mungkin Tuhan kasih kesempatan untuk saya harus jelaskan semua. Jadi ini sekarang ada pertanyaan. Seperti itu ya pelepasan tanah adat. Di Papua harus berdasarkan pelepasan tanah adat baru bisa bergerak. Biar mau usaha ini, usaha ini, usaha ini, usaha ini. Ada punya pertanyaan. Walaupun tadi Master kasih penjelasan. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang tadi saya sampaikan, apa betul pelepasan tanah adat itu ada? Itu pertama. Yang kedua, kami minta penjelasan kepada pihak perusahaan bahwa lokasi 81 sudah dilepaskan oleh Bos Ari atau belum? Kalau memang sudah dilepaskan oleh Bos Ari, berapakah Master bayar kepada Bos Ari? Mohon jelaskan supaya kami masyarakat tahu. Kalau bos sudah kasih sekian, ada keputusan kembali bukan sama pemerintah daerah. Keputusan kembali sama kami masyarakat tadi. Kami akan kasih Master kalau memang itu Master terus terang kepada kami. Yang ketiga, saya sudah pernah dengar pembagian hasil dibuat oleh Bos Ari dan Master di Makassar sana. 70-30. 70 untuk perusahaan, 30 untuk Ari. Masyarakat mau dikemanakan? Tolong perjelas. Sudah tulis Kak Ade, pembagian hasil dari sini punya 30% untuk perusahaan dan Bos Ari, sudah masuk. Oke, sudah ya. Yang keempat, apa betul bulan yang lalu sudah pernah buat MOU antara Tobias Bagubau Bupati dengan perusahaan? Apa itu betul atau tidak? Mohon dijelaskan. Kalau setahu saya MOU itu masyarakat adat duduk, perusahaan duduk. Kami dua yang bikin MOU. Program kerja kami dua yang buat. Berapa persen untuk perusahaan, berapa persen untuk saya, dan berapa persen untuk pemerintah. Itu aturan hukum pertambangan dan juga adat seperti itu. Tolong jelaskan itu semua. Asli yang kalian pegang. Selama ini Master, saya mau sampaikan, yang selama ini Master pegang itu bukan orang yang pas, bukan orang yang tepat yang Master pegang. Master pegang orang di luar dari yang punya tempat, sehingga Master pusing sendiri. Salah toh? Yang salah Master. Pada saat itu Master dan Acong ada di atas meja emas. Saya sudah pernah ketemu Master, harus ketemu dengan orang yang asli. Saya pernah sampaikan Master lupa. Sekarang Master pusing. Master pegang orang Makassar. Silakan Master ikut Bos Ari dengan Acong ke Makassar supaya Don dua kasih tanah. Orangnya ada di bawah, tangkap dia. Setelah saya sudah baca MOU, saya sudah sampaikan saya punya orang-orang ini. Saya punya orang-orang. Master bisa lihat di belakang saya ini sudah orang-orang ini ada. Master selama ini mau memakai itu apa? Tapi Master bisa lihat saya punya orang-orang. Setelah saya sudah dapat MOU, saya sudah bikin penolakan
4 kepala desa sudah tanda tangan, Batia sudah tanda tangan, dia punya cap. Mengetahui otorita adat di tempat ini. Ini penolakan kita sudah buat. Karena buat MOU, bikin MOU kan tidak pernah panggil-panggil. Tobias saya mau kasih tahu, Tobias bukan orang asli di sini, Master harus tahu. Tanya sama Matias, orang asli yang harus duduk bicara dengan orang itu siapa. Anak-anak yang tinggal di sini itu banyak-banyak. Kenapa tidak panggil anak-anak ini? Yang ada di sini selalu yang tahu lokasi. Tobias sudah bikin bagus pagar, dia sudah bikin pagar, sudah bagus, saya kasih jadi. Tapi sekarang Tobias dia buka pagar itu sendiri. Itu bahasa adat. Bahasa adat, Bupati punya pagar, di dalamnya Bupati sudah buka pagar, Tobias sudah bikin pagar untuk orang yang tidak bertanggung jawab mati untuk habiskan manusia-manusia yang ada ini. Jadi solusinya, sekarang Master sudah tahu semua. Master memang pihak korban, benar, tahu bisa dengar-dengar. Tolong penjelasan semua, berapa poin yang tadi. Buat MU karena apa? Karena mau ambil hasil cepat-cepat jadi buat kan? Atau pembagian hasil 70% dengan 30% di Makassar sana? Tolong jelaskan. Apakah sudah pernah kasih bos Ari atau tidak? Itu sudah sekian berapa? Kalau berani bos Master sampaikan sekian M, Master dan Ari sudah selesaikan. Master, keputusan bukan ada di Bupati, keputusan ada di tanah ini, masyarakat kecil ini. Nanti akan kembali ke Master atau tidak, itu kami tidak tahu. Jadi semua pengurusan Master di Papua kembali ke masyarakat yang punya hak wilayah. Dia yang akan bicara dulu, baru di atas tetap dengar. Tapi saya mau sampaikan kesempatan ini bahwa semua surat yang dibuat oleh Master, siapa-siapa sampai dengan Menteri Pertambangan, saya bilang itu sudah salah semua. Berdasarkan apa? Berdasarkan pelepasan tanah adat dari mana? Urus surat semua, sudah salah semua. Silakan Master mengeluarkan biaya yang baru-baru itu lagi, double lagi untuk urus perubahan lagi. Terserah Master mau kasih keluar berapa kata salah pegang orang. Kalau dulu Master pegang kita mungkin sudah bagus. Tidak mungkin Master mengeluarkan biaya cukup banyak. Kasihan Master. Master punya kerugian memang. Saya dengar, tapi saya tidak mau bicara. Jangan sampai saya salah. Banyak punya uang itu. Jadi sementara tolong ada jangan kurangi kata bahasa, tapi tolong jelaskan semua pertanyaan saya yang tadi itu, jelaskan kepada bukan saya tapi kepada masyarakat yang ada ini, supaya mereka bisa tahu. Jadi saya kembalikan sementara, mungkin sebentar tambah lagi. Iya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Natalia Magai yang sudah memberikan pertanyaan, saran ke pihak perusahaan. Kesempatan Ibu pihak perusahaan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Natalia Magai. Namun sebelum itu kami mohon bagi masyarakat yang ada di sini, ketika kesempatan diberikan ke mereka yang punya hak untuk mengeluarkan suara, tolong jangan berikan statement-statement yang bisa memicu kondisi keamanan yang ada di tempat ini. Tolong kita sama-sama bertanggung jawab dengan kondisi keamanan yang ada saat ini. Dan saya mohon selain aparat, saya mohon yang lain duduk. Supaya kita dengar baik-baik apa yang dijelaskan oleh pihak perusahaan. Selain aparat, masyarakat yang lain diharap duduk. Kami berikan kesempatan kepada perusahaan. Thank you, Ibu. Very good question.
all those questions relate to the company and other people. Semua pertanyaan yang disampaikan dia mengerti dan memang ini sangat berhubungan dengan adanya pihak yang lain. It is no good for me to stand here today and tell you my side of the story without the other people being here to tell their side of the story. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya tahu tentang pertanyaan itu. Kemudian sebenarnya bahwa hal ini juga diketahui oleh adanya pihak yang lain yang seharusnya juga bisa menjelaskan hal ini. Our side of the story very clear. But when you say to me, maybe Yasrul changed this letter or some other things are not right, I cannot answer those questions. Yasrul has to answer the question. Tentang bagaimana kita mendapatkan surat yang diberikan oleh Haji Dasril, terus tentang apa yang dirubah daripada surat itu, dia tidak bisa menjelaskan tentang hal ini karena itu yang dia dapatkan. So I think it's more better that when we start and talk about the land right, Dasril, Ari or whoever should come and explain to you what they have done with the land right. Dia inginkan supaya masalah ini jelas. Sebaiknya bukan hanya kami yang menjelaskan, tetapi dia mau juga Dasril dan Ari harus ada di sini supaya pertanyaan yang pertama ini bisa terjawab dengan baik. Because I know what I think. Karena yang dia tahu adalah apa yang dia ketahui, tapi belum tentu itu yang terjadi sebenarnya. But they are the people who do the action. They have to explain. Makanya mereka juga harus bisa menjelaskan hal itu. And it is true that Dasril has not been fair to all of us. Memang selama ini Dasril tidak pernah jujur kepada kita. Not being fair to me. I think terutama kepada dia. Not fair to you. So, now is the time for everyone to talk out about these things and we fix all these issues. Dia setuju untuk supaya kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Because if not fixed, going. Karena kalau tidak selesai nanti akan berlanjut terus. Pushing, no good. Ini tidak baik untuk kita dan semua orang. We must all fix this, hold hand and move forward. Itu yang saya So sorry I cannot answer each one of your individual questions. Ada beberapa pertanyaan yang dia tidak bisa sampaikan langsung saat ini karena dia mau bahwa tidak hanya dia sendiri yang menjelaskan tentang pertanyaan ibu. They need some other people here like Ari. Kita harus bawa orang-orang yang pada saat itu bersama-sama memberikan misalnya surat ataupun izin dan yang lain-lain agar ini jelas bukan hanya untuk kami saja tapi untuk semua juga. And for LPMA, it needs Tobias here to do the explanation. Kemudian kalau mengenai MOU yang dibuat dengan MOU yang dibuat oleh perusahaan dan LPMA, dia mengatakan bahwa kita akan cari kesempatan untuk kita panggil Tobias datang ke sini dan menjelaskan mengapa sampai MOU itu dibuat dengan perusahaan. So we need to be all working together to solve this problem. There are too many rumor, too many story. This is not good. Dia sadar juga bahwa sudah terlalu banyak cerita di luar, banyak rumor, dan dia harapkan supaya ini bisa selesai dengan cepat. Jadi terkait dengan pertanyaan ibu yang tadi mungkin kita harus undang. And then no rumor come from me or from the company. So if anyone want to know the truth, they can always come and ask me and I will tell them. Mulai saat ini apapun yang masyarakat ingin tahu tentang sesuatu yang kebenarannya ya, tentang permasalahan ini, dia akan sampaikan yang sebenar-benarnya untuk diketahui untuk semua orang.
Tapi untuk beberapa pertanyaan tadi dia harapkan supaya kita mengundang, supaya tidak hanya dari satu sisi, begitu. Karena apa yang dia ketahui itu yang diketahui selama ini, begitu. And I see you have a list of questions. I would love to have the list and we can explain it at another time when everyone else is. Dia lihat tadi ada list pertanyaan. Mungkin kita bisa cari waktu kah yang pas supaya ini masalah bisa kita bahas dengan baik. Oke, mungkin saya masih bicara lagi ya. Tadi saya sudah bilang sebentar, mungkin saya bicara lagi. Jadi kalau ini untuk persoalan ini tidak bisa undang satu-satu datang bicara di sini. Saya tahu ini permasalahan besar. Yang harus diundang semua tokoh-tokoh, semua yang tertua yang ada di sini dan pemerintah daerah duduk dan bicara di situ, forum terhormat. Tidak bisa undang satu-satu datang bicara di sini, bukan bisnis antara saya dengan Mester, tidak. Ini kita harus duduk di pemerintah daerah. Acong dan Ari harus datang, tokoh-tokoh yang ada di sini semua ini harus diundang, bukan bicara di lokasi, di forum yang terhormat. Kalau boleh itu di Paniai sana, bupati undang kita. Ada membete atau lagi, dulu itu tambah enggak? Jadi bupati dia harus undang kita. Ini bukan permasalahan besar. Karena ini surat ini saya mau katakan secara kasarnya, Bule sudah ikut Acong sudah salah. Jadi lebih kamu udah pergi di Makassar sana, pergi atur surat yang terbaru lagi baru bilang Mama mungkin kita sudah perbaiki jadi bisa atau tidak. Yang tadi surat MOU mau panggil Tobias, tidak seperti itu. Bicara juga di bupati sana. Karena bupati dan Tobias sudah salah. MOU itu bukan caranya dibuat begitu, tidak, sudah salah. Saya mau bilang MOU sudah salah. Ada aturan. Pembagian tidak ada di dalam, program kerja mau bangun masyarakat yang di sini tidak ada di dalam. Hanya dibuat saja seperti itu demi kepentingan oknum-oknum itu. Bupati juga dia perlu uang, jadi dia sembarang saja. Dia pihak orang kedua kan bupati. Bupati harus duduk di tengah. Program saya sudah minta duluan tapi mereka tidak mau saya bangun di atas. Mama, siapa? Masalah malam ini. Siapa, Mama? Akan sini kamu makan sampai dia dengan hen enggak? Masalah adat Nenggala. Apa yang berdiri yang telepon yang ala itu mereka pegang itu alat Nenggala yang senjata. Itu mereka juga pakai sebidara. Dunia ini mereka dia punya waktu habis kembali masyarakat. Saya juga sampai 5 tahun ke desa Thailand ini. Besok saya punya kebaikan salah berarti 5 tahun. Jadi alat Nenggala Patro ini tidak mungkin datang daerah ini. Pak tua, Simon, saya seperti saya punya orang tua. Pak tua Simon yang suruh atau tidak? Pak tua Simon sendiri suruh atau tidak? Tidak ada. Pak tua Simon, saya tidak ada. Kamu punya ulah hari-hari dengan Acon, besok panggil muda dan lain-lain. Kamu kerja perusahaan. Kalau tidak maaf, kalau ini bawa pulang. Biasa saja. Jangan bunuh masalah. Tidak tahu apa-apa tapi bunuh orang. Korban orang. Saya tidak tahu apa-apa. Oke, Matias. Matias, sudah. Dimulai. Bicara dulu. Sudah. Singkat saja. Panas ini. Panas, jadi singkat saja. Jadi mungkin terakhir ya panas jadi. Saya pikir sudah jelas itu intinya itu. Intinya sudah jelas semua. Jadi ini saya mau sampaikan sama Mester yang terakhir. Kalau Mester bilang terus terang nanti pada saat Acon dan Ari kita yang tertua semua kalau kita duduk, orang dua Mester sudah bilang begini. Keputusan kembali ke kita. Bupati pasti dia tanya bagaimana masyarakat. Tetap bupati akan tanya kita. Bukan bupati ambil keputusan. Bos Ari keluar atau tidak. Tidak. Bupati akan tanyakan kepada kita. Itu harus tahu. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu itu jangan. Kamu yang sekolah jangan bodoh sama dengan masyarakat. Saya di sini dengan saya. Kamu kalau pintar itu ajar kita yang pintar-pintar di sini tempat ini. Jadi ini istilahnya orang pintar
bawa masuk itu yang bodoh-bodoh ini kasih masuk di Kali Kemabu hanyut ke mati sana. Jadi atur secara jujur di atas tanah ini. Siapa yang jujur di atas tanah ini, Tuhan akan berkati dia. Tanah ini, tanah Papua ini sudah pernah diberkati, sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi siapapun dia yang mau kerja di sini harus jujur di atas tanah ini. Jadi saya mau sampaikan terakhir, Master, sebelum Ari Acong, Master, masyarakat, Bupati duduk, sementara alat tidak bergerak dulu. Sementara alat, dengar saudara-saudara saya yang ada, alat sementara tidak bergerak sebelum Ari Acong, Bupati, masyarakat, kita duduk ambil keputusan. Pak Kepala Suku tolong dengar. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi kalau boleh dipercepat. Bos Ari ke 5 kali dipanggil, kalau tidak mau datang lagi suruh Bos Ari angkat kaki dan keluar dari lokasi ini. Tangkap dia itu, tangkap dia. Keluar dari lokasi ini. Tangkap. 5 kali panggil dia. Tadi malam saya sudah bebek ke Bos Ari, saya bilang saya mau ambil keputusan di depan banyak orang. Bos Ari coba kasih berita yang bagus, tapi dia bilang, adek, dia bilang begini, loh kenapa alat dari atas turun ke 81? Apa itu betul? Itu Bos Ari bahasa. Dia bilang kenapa alat dari Amano turun ke 81? Siapa yang suruh? Jadi bos juga mau tipu-tipu kita. Nama tipu apa? Ada juga dia kasih tahu saya begitu, terang saja. Jadi bos dia bilang kenapa alat ini turun dari Amano turun ke 81? Itu BB-nya. Saya paham saya yang penjaga kios itu. Dia sampaikan sama saya. Saya bilang coba tolong Kang, karena besok kami ada mau bicara. Tapi bos bilang kenapa turun itu alatnya ke 81? Jadi dia masih mau tipu-tipu kami. Dia tidak hargai karyawan-karyawannya yang ada di sini yang memperkayakan dia juga, dia tidak pikir. Masyarakat yang ada di MPR 1999 tidak pikir. Bicaranya seperti itu. Jadi Bos Ari ke 5 kali kita panggil di sana, kalau tidak datang masyarakat ambil keputusan diangkat kaki. Master juga bukan master Amano, mari Amano tidak. Master ikut aturan kami. Master bisa kerja, kalau tidak. Dua-dua tidak, kosongkan 81. Selesai. Tadi ada soal sulat itu. Segala-gala 600 juta punya surat pernyataan. Masyarakat saya di antara dia. 1. Dijadikan sertifikat tanah dan pelipatan tanah. Dicabut. 1. Yang kedua, kemarin masyarakat saya di Maulang Korban. Saya jadi pengurus masalah dengan kakak seng kita 2. Saya jadi saksi. Saya pernah mengalami Kampung Papua Jayapura. Surat itu dan dana yang sebesar 3 miliar itu jadikan pernyataan itu jadikan pelipatan tanah dan sertifikat. Itu yang salah. Makanya saya bilang, kalau betul-betul perusahaan mau kerja, bikin baru, semua gagal. Sudah dikeluarkan, dia sudah jadi kaya, Haji Hadi sudah nama itu karena segala-gala 500 juta. Tapi kamu mempertahankan surat itu segala-galanya. Seperti kita makan panas. Jadi saya minta dan hormat. Surat yang sudah dilalui tidak dipakai, sudah mati kontrakan. Kita semua sudah tahu aturan. 500 sudah punya, sudah mati kontrak. Tidak ada yang kita di situ. 3 miliar bayar kepala, 5 kepala. Tidak ada lagi di situ. Itu bukan bayar kepala manusia itu di Maulang. Mari siapa ini? Saya KGP. Maka dia kan iya. Ini surat ini kau tolong tanda tangan supaya saya mau jalankan perusahaan ini. Salahnya di situ. Itu adalah tahu. Dari banyak siapa? Dan sertifikat tanah dan pendapatan tanah juga tidak jauh semua. Tidak ada yang bergabung. Sekarang kita mau pulang. Mungkin saya kasih sebentar Bapak Pendeta mau sebajam.
Kencuk, mau kita mau Bobar. Sekarang saya minta satu poin. Bapak bagaimana dari pos 81? Saya tahu dia. Sekarang saya minta dari pos 81. Sekarang masalah ini baik dua bule, baik Ali, ason puna ulah nanti masalah terjadi di sini. Terjadi di sini. Jadi sekarang masalah 81 saya sudah kembali. Jadi tidak usah, perusahaan tidak usah. Sekarang saya tarik kembali. Setuju. Sekarang tutup dia. Selesai. Sekarang saya ke batu ke Bapak, mungkin ada perlu mau sampaikan secara Udah pas ini, mata ya, sih. terima kasih atas kesempatan Yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan dan pihak 81 di mana kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mencari solusi mengenai kegiatan yang ada di tempat ini. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada aparat keamanan yang sudah membantu kami dalam menjaga stabilitas keamanan yang ada di tempat ini. Semua dari semua aspirasi masyarakat, pemilik hak wilayah dan masyarakat pendulang yang ada saat ini sudah ditampung oleh pihak perusahaan. Dan tadi saya sudah coba koordinasi dengan Pak Anies. Nanti dari pihak perusahaan akan mencoba mengundang tokoh-tokoh yang nanti berhak untuk membicarakan ini dan beserta dengan oknum-oknum yang terkait mengenai beradanya perusahaan di tempat ini. Dan kami dari moderator masih memberikan kesempatan terakhir, mungkin dari pihak keamanan ada yang perlu disampaikan. Dari Danpos TNI kami berikan kesempatan. Tidak. Mungkin dari Danpos 99 mungkin ada saran. Dan dari pos 81 kami berikan kesempatan. Sudah tutup. Iya. Dan saya kira pertemuan kita sampai di sini dulu sambil kita menunggu undangan dari pihak perusahaan. Perlu satu hal saya sampaikan, ketika kita bubar dari sini jangan pernah kita dengar isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang hanya memicu konflik di area lokasi 99, 45 dan 81. Jadi ketika kita pulang apa yang kita bicarakan di sini habis di sini. Percayakan ke tokoh-tokoh masyarakat, ketua-tua yang ada dengan pihak perusahaan serta pihak 81 untuk meluruskan apa yang ada saat ini. Dan untuk menutup pertemuan kita, saya mengundang Ibu yang lebih dikenal kami sapa dengan kasih, Mama Indri, untuk memimpin doa penutup. Waktu dan tempat kami berikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, katanya Mama Indri minta diwakili oleh Ibu Pendeta Murid. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama dengan masyarakat yang ada, dengan aparat yang ada, dengan juga perusahaan yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa masalah ini akan terselesaikan oleh karena campur tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami tidak ada Tuhan, tapi kami memserahkan semuanya permasalahan yang ada saat ini kepadamu Bapa.
Dan biarlah Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya dengan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami yang ada tempat ini. Karena sebentar kami akan meninggalkan lapangan ini, kami kembali ke masing-masing. Tuhan tetap menyertai kami, memberikan damai, memberikan sukacita di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami tetap menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kami berikan kepada Ibu Gembala. Cepat-cepat ini aku. Oke, sama dong. Oh, Bapak Matias, tenaga Pak. Terima kasih.